Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi. Untuk introduction saja, saya akan coba menjelaskan atau mengulang kembali apa yang sudah kalian pelajari tentang limit fungsi. Karena ini sudah pernah dipelajarin dulu waktu di sekolah menengah, baik SMK maupun SMA. Mungkin hanya beda sedikit tentang materinya. Baik, di sini limit fungsi. Secara formalnya didefinisikan sebagai fungsi f dikatakan mempunyai limit L untuk x yang mendekati C dengan dituliskannya lokasi limit x mendekati C, fungsi fx sama dengan L. Jika untuk nilai x yang sangat dekat dengan C, tetapi x-nya tidak sampai dengan C, akan berakibat fx itu mendekati L. Jadi, kalau mau saya umpamakan, limit itu adalah pendekatan. Jadi dia bilang X sangat dekat dengan C, tapi bukan C itu sendiri. Ya, jadi hanya mendekati. Kalau anak zaman sekarang mungkin bilangnya pendekatan, atau kalau kamu dekatin cewek, kamu dekatin dipepet terus sampai pol lah istilahnya, tapi ujung-ujungnya nggak dapet. Ya seperti itulah. Yang penting kalau kita umpamakan adalah limit itu adalah pendekatan sampai benar-benar dekat sekali. Bahasa gampangnya kalau mau jembatan gede dipepet sampai pol, tapi nggak dapet gitu. Tapi tidak sama dengan C-nya gitu. Akan berakibat nilai fungsi dari fx itu, si limit fx itu akan mendekati L. Jadi sebenarnya di sini limit itu harusnya tidak menggunakan sama dengan, karena ini hanya mendekati L. Tapi karena di sini memang definisi limit itu hanya fx mendekati L, maka sama dengan di sini maksudnya adalah mendekati L. Seperti itu ya. Baik, nah ini adalah sifat-sifat dasar limit yang dulu sudah pernah kita ulangi lagi ya. Kalau ada limit X mendekati C dari K, K itu konstanta atau angka 2, 3, 4, 5, 10, 1 juta, maka nilai limitnya akan K itu sendiri. Nah, kemudian kalau nilai limit dari X mendekati C untuk variabel X. Kalau dulu biasanya kalau limit gampangannya adalah C-nya dimasukkan atau disubstitusikan ke X. Jadi hasilnya adalah C. Nah, nanti di sini ketika limit X mendekati C dari fungsi X plus 2, berarti nanti jadinya C plus 2. Seperti itu. Ya, jadi paling dasar dari limit biasanya cara pengerjaannya adalah disubstitusikan. Nah, yang ketiga, jika limit X mendekati dari C dari fx dan limit X mendekati C Gx itu ada, maksudnya ada nilainya, punya nilai, maka ketika ada limit X mendekati C dari fungsi fx ditambah Gx, maka bisa dikerjakan dengan cara satu-satu, dengan cara limit X mendekati C dari fx dulu kamu hitung nilainya, kemudian ditambahkan limit X mendekati C dari Gx. Ya, berlaku juga untuk pengurangan pastinya. Nah, untuk selanjutnya limit K itu konstanta ya, dikalikan fx, itu menurut sifatnya K-nya bisa kita keluarkan, atau kita pending dulu, atau kita simpan dulu, kita cari nilainya dulu dari limit X mendekati C dari fx, baru kita kalikan dengan K. Itu adalah sifat dasar limit. Kemudian, ada juga perkalian. Ketika kamu lihat ada dua fungsi yang dikalikan, kemudian kamu diminta mencari limitnya, maka kamu bisa mencarinya dengan mencari nilai limit masing-masingnya dulu, yaitu limit X mendekati C dikalikan fx, baru dikalikan limit X mendekati C dari Gx. Yang nomor 4, yang G, yaitu ketika kamu menemukan suatu fungsi pembagian fx per Gx. Nah, untuk mencari nilai limitnya, kamu bisa mencari nilai limit masing-masing fungsi dulu. Nah, nilai limit fx-nya berapa, baru kamu bagi nilai limit Gx. Asalkan ini ada syaratnya, yaitu limit Gx-nya yang X mendekati C itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kita tahu bahwa suatu bilangan ketika dibagi 0, berapa? Coba. Ya.
Nanti kita cek di situ. Jadi, ketika bilangan itu penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, maka kalau ternyata dia 0, maka kita akan cari cara lain nanti ya. Ini kan masih sifat-sifat dasar. Nah, untuk sifat dasar selanjutnya yaitu tentang kepangkatan. Ketika kamu melihat suatu fungsi dipangkatkan, kamu bisa mencari nilai limitnya dengan cari nilai limit fungsinya dulu, baru nanti pangkatkan berapa. Pangkat negatif juga bisa, sama sifatnya. Asalkan limit fungsinya ini tidak sama dengan 0. Kenapa kok tidak boleh sama dengan 0? Ingat, pangkat negatif itu berarti kan 1 per bla 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 pangkat n. Jadi umpamanya kalau ada 3 terus pangkat min 2, berarti itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Nah, itu berlaku kan di sini. Jadi, karena nanti nilai limit ini akan berada di bawah, jadi sebagai penyebut, maka kita tidak boleh nilai limitnya itu 0. Kemudian ada limit fungsi yang berpangkat 1 per n. Berpangkat 1 per n itu kan kalau di perpangkatan itu akan berubah menjadi akar. Ya, jadi kayak 2 pangkat setengah itu kan berarti akar 2. Itu 2 pangkat sepertiga berarti akar pangkat 3 dari 2. Nah, di sini limit seperti ini sama sifatnya, kamu bisa cari nilai limitnya dulu baru kemudian dipangkatkan 1 per n, tapi ada syaratnya n-nya genap. Dan limitnya tersebut nilainya lebih besar dari 0. Kenapa harus lebih besar dari 0? Agar akar itu bisa dicari nilainya. Ya, karena kan akar untuk bilangan biasa itu harus lebih besar sama dengan 0. Ini contoh-contoh kita ulangin lagi yang dulu sering dikerjakan, apalagi waktu ujian nasional. Pasti masih ingat ya. Nih, hitung limit X mendekati min 1 dari 3X kuadrat min X min 6. Gampang banget kan? Kalau cara paling gampang hanya adalah tinggal dimasukkan nilai X sama dengan min 1 ke variabel X. Kita akan ketemu nilainya. Tetapi kita di sini udah levelnya udah lebih tinggi daripada hanya tinggal memasukkan. Kita akan mencarinya dengan meneladani sifat-sifat dasarnya. Jadi kan kita ada sifat-sifat dasar limit bahwa kalau fungsinya itu penjumlahan atau pengurangan boleh dipisah-pisah. Nah, kita pisah-pisah di sini. Ketika ada 3x kuadrat min x min 6, berarti ini ada 3 fungsi yang harus kamu pisah-pisah. Jadi limit x mendekati min 1 dari 3x kuadrat, dikurangi limit x mendekati min 1 dari x, kemudian dikurangi lagi limit x mendekati min 1 dari 6. Nah, sudah seperti itu. Nah, di sini kan kalian sudah tahu bahwa kalau limit x mendekati min 1 untuk x nilainya adalah min 1, kita substitusikan dengan sifat dasar. Kemudian limit x mendekati min 1 dari 6, ini konstanta, jadi konstanta itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk di sini. Bu, 3-nya kan di sini, kok bisa keluar ke depan? Ingat, tadi di sifat dasar ada limit kfx, k sebagai konstanta, di sini 3 kita bisa keluarkan ke depan. Ya, kemudian pangkat x kuadrat, kita bisa pakai sifat dasar limit x-nya aja dulu dicari, baru dipangkatkan 2. Kemudian ketemu hasilnya 3 dikalikan min 1 kuadrat, ditambah 1, min 6 sama dengan min 2. Jadi, dulu waktu kalian SMA, kenapa kok tiba-tiba bilang, ini dimasukkan, min 1-nya dimasukkan ke sini, min 1-nya dimasukkan ke sini. Ya benar, tapi caranya berasal dari sini. Ini adalah caranya karena berdasarkan sifat-sifat dasar dari limit, sehingga orang menyimpulkan gampangannya adalah masukkan nilai X tersebut ke dalam fungsi sebagai pengganti variabel. Gitu ya. Baik, contoh nomor 2. Contoh nomor 2 ini pembagian fungsinya, ada 2 fungsi, penyebut sama pembilang. Nah, kamu cek dengan sifat dasar limit. Dengan sifat dasar limit, berarti kamu harus limitkan bagian atas dan limitkan bagian bawah. Nah, sebelum melimitkan bagian atas dan bawah, kamu cek dulu bagian bawahnya. Apakah nilai limit bagian bawah ini 0? Karena ketika 0, maka kita harus pakai cara lain.
Tapi ketika dia tidak 0, kamu bisa pakai sifat-sifat dasar. Kita cek. Limit X mendekati 2 dari X plus 3. 0 kah? Pasti tidak. Karena kalau cara gampang kita tinggal masukkan 2 tambah 3 sama dengan 5. Baik ya. Nah, ini dengan sifat-sifat dasar limit X pangkat 2, kita pangkatnya dikeluarkan. 2X berarti 2 limit X. 15 pakai konstanta akan ketemu hasilnya 2 kuadrat min 2 kali 2, limit X ini 2. Kemudian limit 15 adalah 15 konstanta dibagi 2 plus 3. Hasilnya adalah min 3. Seperti itu. Next, untuk nomor 3. Limit X mendekati 2 dari akar 1 per 5X min 1. Ingat tadi ada sifat limit yang agak-agak di akhir itu untuk akar. Jadi sempat saya singgung bahwa akar itu berarti pangkat dari 1 per berapa. Kalau akarnya nggak ada apa-apanya kan berarti 1 per 2. Ya, contohnya ini, akar dari 1 min 5X min 1. Ketika kita rubah ke bentuk pangkat, akan jadi 1 per 5X min 1 pangkat setengah. Ya kan? Nah, dengan sifat dasar limit, limitnya bisa kita masukkan ke dalam fungsi. Jadi kita cari nilai limitnya dulu, baru diakarkan setengah. Ya, kita cari nilai fungsinya dulu. 1 berarti kan 1 ya tetap 1. Limit 1 kan tetap 1 karena 1 adalah konstanta. Maka kita tinggal cari limit yang penyebutnya. Limit penyebutnya dengan sifat dasar dikeluarkan konstantanya 5, jadi limit X min limit 1. Ingat, limit X itu berarti dimasukkan variabelnya jadi 2. 1 per 5 dikalikan 2 dikurangi 1. Jadinya 1 per 10 kurangi 1 sama dengan 9. Berarti 1 per 9. 1 per 9 ketika dipangkatkan setengah, itu kan sama dengan akar dari 1 per 9. Jadi maka hasilnya adalah sepertiga. Ya, itu adalah contoh yang ketiga. Ini contoh yang keempat. Nah, ini yang tadi saya bilang, ketika ada pembagian, kamu memang harus mengecek penyebutnya. Kamu cek di sini, limit X mendekati 1 dari X kuadratnya 1 sama dengan 0, itu sama dengan 0. Hasilnya 0. Penyebut 0. Dan ternyata pembilangnya juga 0. Jadi, dia sifat nilai atasnya 0, bawahnya 0. Sifat yang pembagian tadi tidak akan bisa langsung digunakan. Nah, terus gimana Bu? Nggak ada jawabannya. Ye, hore, bukan. Bukan seperti itu. Jadi pasti ada cara lain ya. Jadi apakah dengan demikian limit yang ditanyakan menjadi tidak ada? Ada. Kita akan cari setelah ini ya. Nah, kalau di zaman dulu itu 0 per 0 berarti diapakan? Difaktorkan. Nah, kita tahu kan kalau X pangkat 2 min 3X plus 2 ketika difaktorkan bisa menjadi X min 1 dikalikan X min 2. Ingat pemfaktoran, kalau mau ngecek kamu balikkan. Ini pakai pelangi-pelangi. X kali X, X kuadrat. Min 1 kali X ditambah min 2 kali X, min 3X. Min 1 dikalikan min 2 plus 2. Jadi benar pemfaktorannya. Nah, yang bawah juga kita faktorkan jadi X min 1 kali X plus 1. Kemudian, karena X min 1 di sini sama, berarti dia saling membagi. X min 1 dibagi X min 1. Ya, saling membagi, maka tinggal tersisa X min 2 per X plus 1. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mencari limitnya. Bu, kok berubah? Apa namanya soalnya? Bukan. Kok bisa beda? Berarti kan jawabannya beda. Enggak. Jadi, perubahan ini resmi boleh ya. Karena apa? Kita memfaktorkan keduanya dan membagi yang sama. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang gitu ya. Jadi memang di matematika itu banyak manipulasi-manipulasi seperti ini yang bisa digunakan asalkan dia masih taat aturan, itu wajar. Maksudnya itu boleh diperbolehkan. Jadi sebenarnya ini sama ini itu sama. Karena ini tinggal aja dikasih X plus X min 1, ini dikasih X min 1, dia kan berubah jadi ini. Ya, jadi kan ini sama dengan 1.
Nah, sekarang kita cari yang ini lebih gampang, karena apa? Penyebutnya ketika kita cari nilai limit dari X mendekati 1 dari X per 1, hasilnya bukan 0. Ketika bukan 0, maka kita bisa mencari nilainya, nilai limit tersebut. Jadi kita masukkan atau substitusikan 1 min 2 per 1 per 1, akhirnya ketemunya min setengah. Ya, jadi jangan keburu kalau wah bawahnya 0 terus nggak bisa dikerjakan, nggak bisa. Kamu bisa cari atau googling kalau zaman sekarang ini karena kita berbeda, kita berada keterbatasan jarak ya, jadi mungkin kamu bisa juga cari bantuan di internet. Gitu ya. Ini contoh nomor 5. Ini ingat, jangan terkecoh, akarnya hanya sampai di 5. Min 3-nya tidak masuk akal. Kalau zaman dulu kita namanya adalah dikalikan dengan sekawan. Kalau di sini akar pangkat X, akar dari X kuadrat plus 5 min 3, sekawannya adalah akar dari X kuadrat plus 5 plus 3. Jadi sini min, berarti sini sekawannya adalah plus. Berarti kalau sekawan dikalinya adalah atas sama bawah sama. Kenapa sih harus dikali sama, Bu? Ini kan berubah ya, dikalikan kan lebih banyak. Tidak, ini sebenarnya tidak mengalihkan dengan hal yang lain, karena ini dibagi sama ini, itu sama dengan 1. Bilangan apapun kalau dikalikan 1 hasilnya apa? Bilangan itu sendiri kan? Jadi sebenarnya cara manipulasi ini itu tidak merubah nilai, karena dia sama dengan 1. Itu yang harus diingat-ingat dan jangan terkecoh. Yang penting ini harus dikalikan sekawannya. Tujuannya apa dikalikan sekawan? Di mana dia berbeda tanda adalah biar akarnya hilang. Tujuan kita adalah itu. Ya karena X kuadrat plus 5 kali X kuadrat plus 5 kan X kuadrat plus 5. Min 3 kali ini ditambah 3 kali ini, pakai pelangi-pelangi ya, akan sama dengan 0. Jadi hilang kan akarnya. Kemudian min 3 kalikan plus 3 akan sama dengan min 9. Itu adalah tujuan dari pengalihan sekawan. Jangan lupa, tanda berubah. Tujuannya agar akarnya hilang. Nah, sekarang yang bawah. Yang bawah akhirnya ada akarnya, Bu. Iya, benar. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ingat, yang bawah itu cuma syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Baik, nah sekarang yang atas ternyata kan ini terlalu banyak. Ternyata X kuadrat plus 5 min 9 itu sama dengan X kuadrat min 4. Ya kan, plus 5 min 9 kan sama dengan 4. Nah, X kuadrat plus min 4 itu bisa kita faktorkan jadi X min 2 dikalikan X plus 2. Seperti ini. Kemudian yang bawah, ini kita cek, ternyata ini bisa saling membagi. X min 2 saling membagi dengan X min 2 bawahnya. Nah, sekarang tersisa adalah X plus 2 per akar dari X kuadrat plus 5 plus 3. Nah, sekarang kita tinggal cari limitnya ini. Karena kita sudah belajar tentang dasar-dasarnya, maka kita bisa langsung gunakan cara mensubstitusikan nilai X mendekati 2 ke dalam variabel. Yaitu 2 plus 2 per akar 9 plus 3 akan sama dengan 2 per 3. Jadi nilainya adalah 2 per 3. Gitu ya. Untuk kali ini mungkin sampai di sini dulu. Tentang limit fungsi pengulangan materi dulu di sekolah menengah. Silahkan kalian cek tugas atau latihan-latihan soal yang diberikan di website Elena di mata kuliah kalkulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.